Itu pengantar, kurang lebih seperti itu materinya secara radikal, dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa belakangan waktu ini kita dikejutkan dengan usulan dari Menteri Agama zamannya Pak Lukman dengan mengeluarkan daftar ustadz yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Ternyata daftar ustadz itu tidak mencerminkan ustadz yang justru viral. Sebuah sosial media yang saya tak perlu sebut namanya menjawab 20 ustadz yang paling dikenal, tapi semuanya tidak termasuk satupun yang termasuk dalam daftar 200 yang direkomendasikan oleh majelis oleh Menteri Agama. 20 ustadz itu disebutlah dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 20. Yang sebenarnya nomor 5 tidak ada, 1, 2, 3, 4, 6. Nomor 5 ada yang hapus, maka berarti 19 orang. Oleh akun Generasi Muda NU, judulnya diganti dengan menyebutkan yang tadinya 20 ustadz ngepop tidak termasuk rekomendasi, diganti judulnya menjadi 20 ustadz radikal, pemapar ISIS dan seterusnya. Ya, namun sekarang kalau dicari sudah tidak ada karena sudah diproses oleh kepolisian. Dampaknya sampai sekarang terjadi oleh Islam online lah, oleh bukan Islam online, Islam apa ya, dan seterusnya, media massa yang jil itu telah terlanjur disebarluaskan dan akhirnya 20 orang itu kena cekal. Padahal tulisan pertamanya benar dan baik. Dan cekal itu berlaku sampai sekarang. Dan saya termasuk nomor 12 paling radikal. Saya kesinggung. Mesti nomor 1 gua. Nah, ini terus terjadi. Sampai detik ini masih terus terjadi. Dan buntutnya disebarkanlah test the water. Apa itu? Masjid terpapar radikal. Dibantah, tidak ada masjid yang terpapar radikal, adanya oknum. Hilang. Tes lagi the water, ustadz terpapar radikal, dibantah lagi. Tangkap sekalian Pak yang terpapar radikal, dibawa ke televisi, dan saya sebagai pada waktu itu pembicara bersama BNPT Bapak Brigadir Jenderal Hamli. Ternyata tidak ditemukan titik terang apa makna radikal. Akhirnya Presiden ikut-ikutan, atau jangan-jangan bersumber darinya. Presiden ikut-ikutan dengan mengatakan bukan radikal, tapi manipulator agama. Sebuah ucapan yang sangat nggak populer, dan kasihan Presiden kita. Ucapan apapun yang diucapkan tidak populer sama sekali. Kasihan, kita doakan saja, ya. Ini udah mulai radikal gue nih. Kita doakan saja beliau, ya, semoga populer, ya. Yang paling populer adalah hadiah sepeda. Ah, itu populer buat Pak Jokowi, ya. Itu bukan menghina Pak, itu mengucapkan, meneliti, ya, memaparkan yang populer dari Pak Jokowi, dan tebak-tebakan sebutkan 5 macam ikan. Nah, itu sangat populer. Ntar gue nggak boleh ngomong di sini lagi, disangka menghina Pak Jokowi. Nggak, sama sekali itu nggak menghina, itu mengingatkan kembali, dan itu bagus kok. Apalagi sholat diupload, itu bagus. Tolong upload terus, walaupun sampai sekarang terus diupload, terus. Loh, ini bener serius, jangan dikira bercanda. Supaya apa? Presidennya sholat, masa rakyatnya kagak gitu, betul? Jangan prasangka buruk ngapa sama gua. Ya, biar presiden tuh upload terus, ntar rakyatnya upload terus, sehingga semua rame-rame mengupload sholat tuh, begitu, ya.
Lanjutkan Pak Jokowi, upload terus sholatmu. Loh nggak apa-apa, biar kita semua upload sholatnya, betul? Iya. Ria yang nuduh ria itu yang ria. Ente nggak tahu kok hati orang. Siapa tahu dia untuk dakwah. Ya, presiden kita sholat. Alhamdulillah. Nah, akhirnya presiden mengikuti, disebut manipulator agama. Sejak presiden mengatakan manipulator agama, yang namanya radikal hilang. Tetapi dasar orang-orang yang hatinya ada sesuatu, dia timbulkan lagi. Ternyata masih panas, akan dikeluarkan sertifikasi penceramah, sertifikasi ustadz. Bagaimana cara melakukan sertifikasinya? Dengan sehari gitu isi soal multiple choice ABCD, entah ada contekannya, lalu pada nyontek, lalu kemudian tes, interview, lalu yang takiyah akhirnya menjadi menang. Kenapa? Karena bisa aja pura-pura di sana. Lihat rekam jejaknya aja, gitu loh. Syiah bukan. Kalau Syiah, no. Kenapa? Karena yang berlaku di Indonesia adalah mau nggak mau, suka nggak suka, telah ditetapkan, redo nggak redo, seneng nggak seneng. Pendiri negara ini adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa ditolak lagi, saudara. Dari Aceh sampai Papua, pendiri negara ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dialah Nahdlatul Ulama, dialah Muhammadiyah, dialah Persis, dialah Al-Irsyad Al-Islamiyah, dialah Matlaul Anwar, dialah Jamiatul Khair, dialah semua itu. Tidak berlaku Syiah, karena Syiah demi Allah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Catat baik-baik, saudara. Hari ini telah terjadi seminar di Jakarta Syiah, dan keynote speakernya adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Saya telah tulis dimasuk di Twitter saya. Ini bagian daripada protes. Apakah mereka, waduh, masya Allah, yang radikal itu Syiah. Karena konsep khilafah diterapkan oleh Syiah dalam bentuk kata-kata imamah. Ini yang berbahaya. Tidak ada loyalitas sama sekali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Imamah masuk ke dalam rukun iman mereka. Ya, wilayah masuk ke dalam rukun iman mereka. Beda rukun imannya dengan kita, beda rukun Islamnya dengan kita. Kita ada haji, mereka tidak ada. Ya, silahkan yang Syiah, angkat tangan yang Syiah. Nggak apa-apa berdebat di sini, nggak apa-apa. Sebentar, saya perhatiin wajahnya yang Syiah. Saya hafal mukanya. Biasanya dia hitam-hitam. Ini tuh warga 4 juga curigain loh. Saudara sekalian, lanjut. Itulah awal mula kata-kata radikal yang sampai sekarang masih melekat kepada orang-orang yang dicap itu. Padahal sebenarnya bukan. Ya, wallah demi Allah sebenarnya bukan. Akhirnya saya berjumpa dengan salah satu direksi daripada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu Bapak Brigadir Jenderal Hamli. Yang dimaksud terpapar radikal harusnya didefinisikan dengan jelas. Apa itu? Satu, dia anti Pancasila. Dia tidak setuju dengan dasar negara Pancasila. Dia hendak merubah Pancasila. Dia mengatakan Pancasila hanyalah alat, bukan sebagai yang mana dasar negara, bukan sebagaimana landasan, bukan sebagaimana falsafah. Pancasila dikata-katain itu nomor 1 indikasi radikal, gitu loh. Dan itu termasuk seharusnya gerakan radikal terorisme di Papua yang hendak mengganti komunisme, PKI, termasuk maksudnya terpapar radikal. Sementara orang-orang yang mengilmiahkan, yang memasukkan Pancasila sebagai dasar dan setuju dan setia, tidak boleh dikatakan radikal.
Itu aja patokannya dulu sementara nomor satu. Lain-lain menyusul. Ya, setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dia berislam harus ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Loh, emang begitu? Itu hak mayoritas. Ya, hak mayoritas. Lihatlah di Malaysia, Syiah nggak boleh, Ahmadiyah nggak boleh. Lihatlah di Jordan, di Saudi, di Libanon, di mana, di Palestina, di Oman, Qatar, di macam-macam, lihat sebuah negara-negara semua seperti itu melarang, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Sementara negara yang akhirnya kemasukan hancur lebur berantakan. Apa contohnya? Libanon. Apa contohnya? Suriah. Apa contohnya? Irak. Apa contohnya? Yaman. Apa nggak cukup? Mereka memporak-porandakan negara dengan cara perang, perang. Ini yang harusnya dimasukkan dalam kategori radikal. Lalu teman-teman, bagaimana caranya untuk menghantam itu semua? Akhirnya dilakukanlah sebuah kata-kata yang sangat mengerikan, deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Upaya meredam. Ya, Pak Jokowi udah menyatakan nggak ada itu kata-kata radikal. Yang ada itu adalah Yang ada itu adalah manipulator agama. Dia menipu untuk keuntungan pribadi. Dia menipu untuk kepentingan politiknya. Dia menipu. Dia berpura-pura untuk menjadikan keuntungan pribadi, untuk menjadikan calon sebagai anggota DPR lah, dengan memanipulasikan agama sebagai langkah kakinya. Nah, ini yang dimaksud dengan manipulator agama. Kagak ada hubungannya juga dengan radikal. Yang begini emang perlu di stop. Lalu bagaimana ciri-cirinya, saudaraku? Mari. Bagaimana untuk mengatasinya? Mari. Bagaimana untuk melakukan deradikalisasi dengan benar? Mari kita lihat dalam perjanjian Madinah Al-Munawwarah. Dalam butir-butir perjanjian Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW dengan amat sangat cerdas telah memasukkan unsur-unsur bela negara. Artinya apa? Ada bela negara dalam Islam. Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi bahwa pasal 1 Piagam Madinah itu bahwa tidak ada perbedaan antara suku manapun, karena yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itulah yang diucapkan Nabi. Tidak ada mulianya bangsa Arab dibanding bangsa A'jam selain Arab. Dipanggillah Abu Bakar Siddiq, dipanggillah Bilal. Abu Bakar Siddiq seorang yang bangsawan, seorang yang takwa, seorang yang mulia, seorang yang turunan daripada Quraisy. Dipanggil Bilal, seorang budak dari Ethiopia. Ya, tidak ada yang mulia antara Abu Bakar dengan Bilal kecuali takwanya. Ya. Dipanggil lagi dipanggil lagi Ali bin Abi Thalib dengan Salman Al-Farisi. Ali bin Abi Thalib min ahlil bait, mulia, min daripada keturunan ahlil bait, ya. Yang sahabat Nabi yang top lah begitu ya. Yang mulia lah gitu loh. Yang tinggi derajatnya ya gitu loh. Dipanggil Salman yang berasal dari Persia. Disejajarkan, tiada kemuliaan Ali dibanding Salman, padahal beliau ada ahlul bait. Kesimpulannya apa jamaah sekalian? Tidak ada itu loh. Ini keturunan ini lebih mulia, ini lebih enggak ada, kecuali min zuriyah Rasulullah terhadap yang lain. Dari ilmunya, bukan dari keturunannya. Itulah yang kita panggil para habaib atau para habib. Dia mulia keturunan Rasulullah, darah daging Rasulullah mengalir dalam tubuhnya. Tapi persyaratannya takwa dulu. Ya, takwa dulu. Begitu. Karena kalau tidak, maka juga tidak bagian. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesama takwa, apabila dia keturunan daripada Rasulullah, tentu akan lebih mulia lagi. Kita tempatkan semulia-mulianya menjadi guru bagi kita semua. Demikian. Hadirin dimuliakan Allah.
Pasal berikutnya dalam perjanjian Madinah, Rasulullah mempersaudarakan suku ini sama suku ini saudara, suku ini sama suku ini saudara, suku ini sama suku ini saudara. Terus pasal berikutnya mulai itu, apabila ada kesepakatan, dengarkan kalimatnya, apabila ada kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi atau bukan muslim dalam sebuah perjanjian yang maslahat untuk ke semua orang, maka wajib semuanya mengikuti hal itu. Ini kan statement dari Nabi, sebuah kelonggaran. Apa contohnya? Bangsa kita pernah menerapkan itu. Apa bangsa kita menerapkan itu? Kita telah sepakat mengambil Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya bukan dasar negara, falsafah gitu ya. Karena dasar negara apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun Pancasila falsafah atau apa? Ya, falsafah gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai pemersatu. Kenapa? Karena kita punya saudara yang beragama Kristen di sini. Kita punya saudara yang beragama Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan mereka tidak bisa menerima Islam. Karena itu dikatakan Pancasila adalah jalan tengah. Pancasila adalah sebuah ijtihad. Pancasila adalah sebuah pemersatu. Begitu. Namun sayang, 1000 kali sayang, Pancasila sekarang saat ini digunakan alat untuk orang yang tidak sesuai dengannya. Di zaman Orde Lama, kita kan dulu Orde Lama, terus Orde Baru, terus Orde Reformasi, terus Orde Orson, Orde Sontoloyo. Orson, Orba, Orla, Ora, Orson. Ya, nggak tahu nih sekarang orde apa ini. Ya, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Pancasila telah disalahgunakan oleh siapa? Oleh penguasa. Untuk apa? Untuk menyerang orang yang tidak sesuai dengannya. Sampai kapan? Sampai detik ini. Ini yang umurnya sama saya, udah di atas 50, pasti dulu pernah merasakan pakai jilbab itu tidak Pancasilais. Siapa yang pernah merasakan hal itu? Siapa yang umurnya di atas gocap? Saya di atas gocap, saudara. Ya, makanya sampai harus pakai kacamata. Ya, kacamatanya bolong. Heran lu. Siapa yang umurnya gocap? Anak muda ente. Pernah merasakan? Ibu pernah merasakan yang umurnya 50 pakai jilbab itu apa? Tidak Pancasilais. Itu yang dituduhkan Orla. Orang-orangnya pada mati semua. Limur Topo, Allah yarham tub ilaih, semoga Allah ampuni dosanya. Zaman beliau, zaman Sudomo, walaupun dia sudah masuk Islam berikutnya, zaman Beni Murdani, zaman Pangkop Kamtib pada waktu itu. Ya, di sekolah pakai jilbab, DO langsung dipecat. Alasannya sama, tidak Pancasilais. Ini pelajaran buat yang masih muda. Dulu di sekolah kami ada satu orang perempuan pakai jilbab. Namanya Dede. Dede namanya. Dede Ucu. Dede Unyu. Namanya Dede. Dia pakai jilbab karena dia mau melaksanakan firman Allah. Dikeluarin. Tuh, tahun 84 saya SMA. Dikeluarin. Ya, dipecat dari sekolahan pada waktu itu. Dikasih peringatan, nggak boleh masuk selama seminggu. Ibu juga. Ibu juga dikeluarin. Kasih mic-nya, suruh dia cerita dulu. Cerita, gue makan donat, cepetan.
Kasih mic-nya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada hadiah buat Ibu, door prize, silahkan. Madu. Waalaikumsalam. Waktu itu lagi SMA, tapi nggak sebutkan dia SMA mananya. Sampai gila, terus ini selalu dipanggil, nggak boleh belajar, disuruh di perpustakaan. Terus waktu itu kalau panggil katanya, bilang begini, kalau kamu mau pakai kerudung, pakai jilbab, jangan sekolah di SMA, sekolah saja di pesantren. Karena tiap hari nggak boleh belajar. Terus saya tiap hari jadi perpustakaan, jadi akhirnya pikir kuat ya, keluar saja, masuk pesantren. Enggak ada SMA, itu padahal SMA sekarang masih mau Pak. Satu ya, satu Bandung kan? Jadi Bandung. SMA 1 kan? Ada aja. Saya juga SMA 14 Jakarta Timur. Waktu itu Dedek namanya. Yang kedua Khadijah, bukan Ami, siapa lagi itu ya, Dedek. Ya, waktu itu Bu. Ibu tahu, waktu itu kami demo. Sayang di sekolah Ibu kagak ada yang demo. Waktu itu saya yang demo. Saya demo kenapa? Karena atas berkat rahmat Allah dalam dunia, dalam berita, waktu itu Mbak Tutut pakai jilbab. Ya, Mbak Tutut anaknya Pak Harto pakai jilbab. Saya demo anak-anak mengikuti Pak Harto harus pakai jilbab, mengikuti Pak Harto mesti pakai jilbab. Kepala sekolahnya nggak berkutik. Kenapa? Karena jilbab itu mengikuti Mbak Tutut. Takiyah ala Syiah. Waktu itu saya demo Bu. Jadi saya begini dari zaman dulu, radikal dari zaman dulu. Saya demo ke sekolahan, kita belain itu anak yang pakai jilbab. Akhirnya apaan? Kepala sekolah jadi berhentiin, dan akhirnya boleh pakai jilbab. Akhirnya mulai banyak yang pakai jilbab di sekolah. Dan sekarang alhamdulillah atas perjuangan itu semua. Apa dulu hambatannya? Tidak Pancasilais. Jadi Pancasila digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melegalkan pendapat mereka. Ya. Pada waktu itu, setelah itu muncullah Porkas. Masih ingat Porkas? Masih ingat? Masih. Ya lu yang masang ikut dulu, gimana masuk? Kami protes dengan Porkas. Apa dikatakan? Apa katanya? Tidak Pancasilais, sama radikal, ekstrim, dilaksus dan sebagainya. Sama. Dulu Rhoma Irama bikin lagu judi, tidak boleh tampil di televisi. Sampai akhirnya boleh setelah pergantian rezim pada waktu itu. Rezimnya menteri ya, presidennya tetap Pak Harto.